Halo guys, perkenalkan nama aku Julianto, aku mahasiswa S1 Psikologi dari Universitas Prima Indonesia di Medan, dan aku adalah salah satu peserta kegiatan program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 Inbound Universitas Padjadjaran di tahun 2023. Jadi melalui video kali ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk mengikuti keseruanku dalam mengikuti kegiatan program PMM di Universitas Padjadjaran. Jadi ini tanggal 22 Agustus 2023 jam 6 pagi ini aku sedang berangkat menuju stasiun kereta bandara. Pada perjalananku menuju ke stasiun kereta bandara, aku melewati salah satu ikon paling terkenal di kota Medan, yaitu Istana Maimun. Oke, jadi ini aku sudah mau boarding ke kereta bandara dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Ini aku naik kereta api untuk menuju ke bandara. Oke, jadi sekarang sudah sampai di Bandara Internasional Kuala Namu dan di sini aku ketemu banyak sekali teman-teman PMM dari berbagai universitas di Sumatera Utara. Ini rasanya seru banget sih. Kita boarding ke pesawat dan naik pesawat bareng-bareng bareng teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus lain, yang dimana ini tuh di satu pesawat itu hampir semuanya mahasiswa PMM. Kita pakai jas alma mater masing-masing, warna-warni, sangat lucu, dan hanya sedikit dari penumpang yang bukan merupakan peserta program pertukaran mahasiswa. Oke, jadi ya ini kita sudah mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ini kali pertama aku menginjakkan kaki di Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta sih. Ini jujur bangunannya keren banget. Jadi setibanya kita di Bandara Soekarno-Hatta, kita itu dikumpulkan dulu dan kita bertemu sama kakak-kakak LO yang sangat keren dan sangat baik sekali dalam membimbing kita. Kita langsung dikasih makan siang dan kita diantar menggunakan bus menuju Universitas Padjadjaran yang ada di Jatinangor di Kabupaten Sumedang. Ini perjalanannya agak lama ya karena kita pakai jalur darat dan lalu lintas pada saat itu agak cukup macet, tapi semua itu terbayarkan karena kita seru banget nih dalam perjalanan menuju ke kampusnya. Kita sempat karaoke bareng, joget-joget, dan ini ya kita melewati tetangga kita ya, ada Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ya, jadi ini kita sudah sampai di Rektorat Universitas Padjadjaran sekitar pukul 9 malam dan ya kita sudah bersiap untuk pergi ke akomodasi kita atau kos kita masing-masing. Ini kebetulan aku dapat bapak kos yang baik banget nih. Aku sampai dijemput langsung dari Rektorat kampus menuju ke kos kami. Ya, ini sedikit room tour di kamarku. Ini hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, kita berangkat dari kos sekitar jam 5 pagi dan menuju ke Gor Jati Kampus Unpad Jatinangor untuk mengikuti rangkaian acara penyambutan secara resmi 1194 mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka Inbound Universitas Padjadjaran. Kita di sini itu kayak udah dikasih semacam starter pack gitu loh, agar kita ya punya seragam bareng lah ya. Di program kali ini kita disambut oleh koordinator PT penerima yaitu Ibu Erli dan juga diikuti oleh Ibu Rektor dan ada Teh Asri juga selaku Ketua Program PMM Pusat. Kita mengikuti rangkaian acara dengan mengenakan berbagai jas alma mater dari PT asal dan mengikuti acara senam bersama. Setelah itu kita mengikuti acara berikutnya yaitu modul inspirasi 1, yaitu dengan narasumber Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya MSc. Sehabis dari rangkaian penyambutan dan modul inspirasi, dosen modul Nusantara kami mengajak kami untuk berkeliling kampus dan juga sebagai sarana pendekatan lebih lanjut agar kita sebagai satu kelompok kita bisa tumbuh bersama menjadi sebuah keluarga yang solid. Berikutnya di tanggal 2 September 2023 kita mengikuti modul kebinekaan kita yang pertama dan kedua. Kita pada hari ini kita akan berangkat menggunakan bus yang telah disediakan oleh pihak Unpad menuju ke salah satu destinasi. Semangat sekali ya teman-teman untuk menjadi
pelajar Pancasila. Ya, jadi destinasi kita yang pertama di sini adalah Museum Geologi di Kota Bandung. Di museum ini kita belajar banyak banget hal-hal seperti jenis-jenis bebatuan tanah, mengenai struktur tanah yang ada di Indonesia, terutama dengan berbagai bencana alam yang beresiko terjadi di Indonesia seperti gunung meletus. Nah, setelah dari Museum Geologi, kita lanjut lagi ke Saung Angklung Ujo sebagai modul kebinekaan kita yang kedua. Di Saung Angklung Ujo ini adalah menurutku salah satu modul kebinekaan yang sejauh ini paling berkesan karena kita berkesempatan langsung untuk melihat pertunjukan wayang golek dan belajar berbagai budaya Sunda. Selain itu, di sana juga ada arak-arakan dan pertunjukan seperti kuda lumping dan tari-tarian tradisional dari seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan yang sama juga kita berkesempatan untuk belajar secara langsung bagaimana sih cara bermain dan memegang angklung yang benar. Selesai dari Saung Angklung Ujo, kita dibawa city tour keliling Bandung agar kita lebih paham dan lebih familiar jalanan di kota Bandung ini. Modul berikutnya kita laksanakan di tanggal 16 September 2023, di mana kali ini kita akan mengunjungi dua tempat lagi, yaitu yang pertama adalah The Great Asia Afrika di Lembang di Kabupaten Bandung Barat. The Great Asia Afrika ini adalah sebuah destinasi wisata. Ya, ini dari AA Adipati Tournya lagi menjelaskan apa aja yang bisa kita dapatkan nanti selama kunjungan ke The Great Asia Afrika. Ya, ini kita sudah sampai di The Great Asia Afrika. Jadi di sini adalah sebuah tempat wisata di mana isinya itu ada miniatur dari berbagai negara di dunia. Contohnya ada negara Thailand, ada negara Cina, ada negara Korea, ada negara Jepang, ada Afrika, dan lain-lain. Ya, ini kita lagi foto bersama di negara India. Jadi seru banget sih kunjungan ke The Great Asia Afrika ini. Jadi meskipun kita hanya mengunjungi satu tempat, tapi vibes-nya itu kita kayak diajak keliling dunia dan melihat berbagai budaya. Ini setelah kunjungan dari The Great Asia Afrika, ini teman-teman kelompokku udah pada jompo guys, jadi mereka pijit dulu ya. Nah, selesai dari The Great Asia Afrika, ini kita langsung disajikan makan siang. Nah, untuk makan siang harus gercep ya guys, lihat itu mereka masih antri, aku sudah dapat makanannya. Ini adalah sesi perbaikan gizi sih untuk anak kos seperti kita ya. Selesai dari makan siang, kita melanjutkan perjalanan ke modul kebinekaan kita yang keempat, yaitu di Gunung Tangkuban Parahu. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Gunung Tangkuban Parahu? Tapi ini sebuah pelajaran baru sih. Aku baru tahu tuh di sini kalau banyak tempat wisata seperti pegunungan itu ternyata kita nggak harus mendaki guys, tapi kita bisa naik kendaraan untuk naik ke atas gunungnya. Nah, di atas ini kita bisa langsung melihat keindahan dari Gunung Tangkuban Parahu dan belajar mengenai legenda Sangkuriang. Nah, aku bersyukur banget sih bisa berkesempatan untuk langsung datang ke Gunung Tangkuban Parahu ini karena ini adalah gunung ketiga yang aku kunjungi setelah Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Modul kita yang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023, di mana kali ini kita akan mengunjungi Kawah Putih di kawasan Ciwidey. Dalam kunjungan ke Kawah Putih di Ciwidey ini kita belajar banyak banget mengenai fenomena-fenomena alam seperti gunung berapi yang masih aktif. Salah satu tandanya adalah mengeluarkan asap belerang. Nah, ya kita di sini sudah sampai ke Kawah Putih. Nah, sama seperti Gunung Tangkuban Parahu, untuk naik ke daerah Kawah Putih kita memerlukan sebuah kendaraan ya, atau di sini mungkin sebutnya shuttle. Nah, di sini agak deg-degan nih naik ke atas gunungnya karena ada beberapa bagian trek itu agak ekstrim gitu. Seru banget sih perjalanan untuk naik ke daerah Kawah Putihnya ini. Ya, akhirnya ini kita sudah sampai ke daerah Kawah Putihnya. Ini kita lagi bersiap masuk dan melihat keindahan Kawah Putih yang terletak di Gunung Patuha di kawasan Ciwidey. Nah, setelah sampai di kawasan Kawah Putih, tentunya hal pertama yang pasti akan kita lakukan adalah foto-foto. Mohon maaf, ini ada payung siapa ya ketinggalan di sini? Setelah dari Kawah Putih, kita langsung beranjak ke modul kebinekaan kita yang keenam, yaitu mengunjungi perkebunan teh Ranca Bali sebagai tempat penghasil teh terbesar di Indonesia.
Nah, di perkebunan teh Ranca Bali ini ada satu danau namanya Danau Situ Patenggang dan kita memutuskan untuk nyebrang. Nah, ini aku takut banget sih sebenarnya naik kapal ini sampai nangis. Tangisan pertama aku selama mengikuti PMM ini. Nah, ini perkebunan teh Ranca Bali ini sumpah cantik banget sih ya pemandangannya. Ya, tentu saja hal yang tidak boleh dilewatkan yaitu ya tentu saja foto-foto. Nah, di perkebunan teh Ranca Bali dan Danau Situ Patenggang ini juga merupakan tempat syuting dari salah satu film yang cukup terkenal yaitu film My Heart. Nah, selesai dari kunjungan ke perkebunan teh Ranca Bali, ini tentu saja tak ketinggalan kita joget-joget lagi di dalam bus guys, karena ya memang seseru itu sih. Kegiatan berikutnya adalah salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu Festival Budaya. Nah, di Festival Budaya ini adalah salah satu momen paling mengharukan dalam hidupku dan momen paling mengesankan lah ya, karena di sini kita bisa melihat langsung budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Kita di sini bertukar budaya, melihat penampilan dari berbagai adat dan provinsi, dan menyaksikan ya pertunjukan-pertunjukan yang hebat. Nah, ini adalah salah satu pertunjukan yang menurutku paling mengesankan dan paling keren sih, karena ya mereka totalitas banget dari segi busana itu, bahkan pakaian tradisionalnya itu didatangkan langsung dari provinsi asalnya. Nah, menurutku ini kenapa momennya mengharukan dan mengesankan banget, karena ya di event mana lagi sih yang bisa seperti ini gitu. Kita dari seluruh Indonesia kita berkumpul di satu tempat, terus kita bertukar budaya masing-masing. Nah, kegiatan PMM kita yang berikutnya atau yang masih paling terbaru lah ya, ini kita ada melakukan kontribusi sosial sebagai salah satu bentuk kontribusi kita ke masyarakat sekitar selama kita mengikuti proses kegiatan PMM ini. Kontribusi sosial ini kelompok kita menggalakkan kontribusi sosialnya itu di Desa Mekar Asih, Kecamatan Jatigede di Kabupaten Sumedang. Nah, jadi ini desanya itu adalah salah satu desa yang terdampak oleh pembangunan Waduk Jatigede. Ketika kita melakukan kontribusi sosial di salah satu sekolah, kita ini disambut dengan hangat oleh peserta didik dari sekolah SMP tersebut, dan kita juga berkesempatan untuk melakukan pertukaran budaya sekali lagi, di mana mereka menunjukkan pertunjukan-pertunjukan dari budaya Sunda, dan kita sebagai mahasiswa PMM kita menunjukkan tari-tari tradisional kita lengkap dengan busana-busana yang kita pakai selama festival budaya kemarin. Nah, dalam kontribusi sosial kali ini kita mensosialisasikan reduce, reuse, recycle, dan kita juga mensosialisasikan pemilahan-pemilahan sampah, ya dimana sampah itu tidak hanya jenis anorganik dan organik, tapi banyak jenisnya seperti sampah kertas, sampah plastik, sampah kaleng, sampah berbahaya. Sampah-sampah yang telah dikumpulkan tadi juga bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan ekobrik, dan kita juga membuat pojok baca yang terbuat dari ekobrik untuk dapat menjadi tempat berdiskusi bagi para peserta didik di sekolah tersebut. Selesai dari kontribusi sosial, kita menyempatkan diri untuk berjalan-jalan dan mengunjungi Masjid Al-Kamil yang terletak di Waduk Jatigede. Nah, itu tadi berbagai kegiatan yang sudah kita lalui selama mengikuti PMM di Universitas Padjadjaran. Nah, terus kehidupan akademiknya gimana sih kalau di Unpad itu? Nah, jadi kebetulan aku di FAPSI itu sering banget sih bikin event-event, jadi pembelajarannya itu tidak hanya berbasis teori tapi lebih berbasis praktek. Seperti ini misalnya kita tadi ada pameran poster, ada presentasi, terus ini juga sering banget ada dosen tamu, jadi kita tidak hanya belajar dari teori tapi kita juga belajar dari dosen-dosen dan praktisi yang luar biasa. Jadi kira-kira begitulah keseruanku selama mengikuti kegiatan PMM di Unpad ini. Jadi jangan ragu dalam memilih Unpad di PMM batch yang berikutnya.